Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel yang akan selalu menyajikan analisis sepak bola paling tajam, faktual, dan mendalam. Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase yang paling krusial. Timnas Argentina, sang juara bertahan, berhasil memijakan kaki mereka di babak semifinal. Namun, mari kita jujur sejenak. Jika kita melihat kembali perjalanan La Albiceleste dari awal turnamen hingga detik ini, apakah performa mereka benar-benar meyakinkan? Ataukah mereka hanya sedang dinaungi oleh Dewi Fortuna? Lawan mereka selanjutnya bukan lagi tim kejutan. Lawan mereka di semifinal ini adalah The Three Lions, timnas Inggris. Ini adalah bentrokan raksasa, partai klasik penuh gengsi dan intrik, sekaligus menjadi ujian ideal pertama bagi skuad asuhan Lionel Scaloni. Namun, menjelang laga hidup mati ini, ada satu gajah besar di dalam ruangan yang harus segera dibahas oleh Scaloni dan staf kepelatihannya. Satu masalah krusial yang bisa menjadi titik hancurnya mimpi back-to-back juara dunia bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Masalah itu bernama Rodrigo De Paul. Ya, Anda tidak salah dengar. Sang bodyguard Messi, mesin penggerak lini tengah Argentina, saat ini sedang berada dalam performa terburuknya. Pertanyaannya, apakah Scaloni masih akan keras kepala memasang De Paul sebagai starter? Atau ini saatnya bagi nama-nama seperti Giovanni Lo Celso, Valentin Barco, atau sang wonderkid Nico Paz untuk mengambil alih panggung? Siapkan kopi kalian, karena Raftel Sport akan membedah semuanya secara tuntas. Sobat Raftel Sport, mari kita lihat data dan fakta perjalanan Argentina di turnamen ini. Format baru Piala Dunia 2026 memaksa tim untuk bermain lebih banyak, dari fase grup, babak 32 besar, 16 besar, hingga perempat final. Di atas kertas, Argentina mendapatkan undian yang menguntungkan. Mereka tidak bertemu dengan raksasa Eropa atau Amerika Selatan lainnya di fase gugur. Mereka selalu berhadapan dengan tim-tim berstatus kuda hitam. Namun, apa yang terjadi di atas lapangan sungguh membuat para pendukung senam jantung. Melawan tim-tim yang mengandalkan blok pertahanan rendah, low block, dan serangan balik cepat, transisi permainan Argentina terlihat sangat rapuh. Kita melihat bagaimana Argentina harus nyaris menelan kekalahan dan dipaksa bermain hingga titik darah penghabisan. Kemenangan-kemenangan dramatis yang diraih di menit-menit akhir, tisahi bahwa sistem permainan Scaloni saat ini sedang macet. Mengapa mereka kesulitan mendominasi tim kuda hitam? Jawabannya ada pada lambatnya distribusi bola dan buruknya counter press atau tekanan balik saat kehilangan bola. Sektor tengah yang biasanya menjadi jantung permainan Argentina, kini seringkali mudah dilewati oleh serangan balik lawan. Dan sayangnya, titik terlemah dari sistem pertahanan lini tengah itu dalam beberapa laga terakhir mengarah pada satu nama, Rodrigo De Paul. Menghadapi Inggris, tim dengan materi pemain bertabur bintang yang bisa menghukum kesalahan sekecil apapun dalam hitungan detik, gaya main, selamat dari lubang jarum, seperti di laga-laga sebelumnya tidak akan lagi berlaku. Inggris adalah lawan yang sempurna untuk mengekspos setiap kecacatan taktik Argentina. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan. Rodrigo De Paul adalah pahlawan di Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Etos kerjanya, daya jelajahnya, dan kemampuannya melindungi ruang di sisi kanan penyerangan untuk menopang Lionel Messi adalah kunci sukses Scaloni. Tapi itu dulu. Realita hari ini, di Piala Dunia 2026, statistiknya berteriak keras bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data performa di beberapa pertandingan terakhir, atribut defensif maupun ofensif De Paul menurun drastis. Pertama, dari segi pemulihan bola, ball recoveries. De Paul seringkali kalah cepat dalam duel perebutan bola kedua, second balls. Ketika Argentina kehilangan penguasaan, transisi defensif De Paul terlihat sangat lambat, meninggalkan celah menganga antara lini tengah dan lini belakang yang dikawal Cuti Romero. Kedua, akurasi umpan progresifnya merosot tajam. Dalam sistem Scaloni, De Paul bertugas sebagai penyambung aliran bola dari area pertahanan ke sepertiga akhir lapangan. Namun, di turnamen ini, De Paul terlalu banyak melakukan turnover atau kehilangan bola di area krusial. Sentuhannya seringkali berat, dan visinya dalam melepaskan umpan terobosan sering terbaca lawan.
Hal ini memaksa Lionel Messi harus turun terlalu jauh ke area pertahanan sendiri hanya untuk menjemput bola, yang secara otomatis mengurangi daya ledak Argentina di kotak penalti lawan. Ini bukan sekadar opini, ini adalah fakta di atas lapangan. Kelelahan fisik atau penurunan form, apapun alasannya, mempertahankan De Paul sebagai starter melawan Inggris adalah sebuah perjudian yang terlalu berisiko. Lini tengah Inggris dihuni oleh para pemain dengan stamina monster dan kecepatan transisi yang mematikan. Bayangkan seorang De Paul yang sedang lambat dan sering kehilangan bola, harus berhadapan head-to-head dengan gelandang-gelandang agresif The Three Lions. Lini tengah Argentina bisa hancur lebur sejak menit pertama. Jika De Paul diistirahatkan, lantas siapa yang pantas menemani Enzo Fernandez dan Alexis McAllister di lini tengah? Lionel Scaloni sebenarnya memiliki kedalaman skuad yang sangat mewah. Ada 3 nama yang sangat layak untuk diturunkan sejak menit pertama melawan Inggris. Opsi pertama dan yang paling logis adalah Giovanni Lo Celso. Ingat, sebelum cedera merenggut mimpinya di Qatar 2022, Lo Celso adalah kepingan puzzle paling penting di lini tengah Argentina. Memasukkan Lo Celso akan langsung mengubah dimensi permainan. Ia menawarkan stabilitas, retensi bola yang jauh lebih baik, dan kemampuan sirkulasi umpan-umpan pendek yang bisa memecah garis pressing tinggi dari Inggris. Dengan Lo Celso, Argentina tidak akan terlalu banyak kehilangan bola secara konyol, dan Messi akan mendapatkan pelayan yang memiliki kreativitas murni. Opsi kedua, jika Scaloni membutuhkan daya ledak, energi tanpa batas, dan elemen kejutan, Valentin Barco adalah jawabannya. Ya, Barco memang lebih dikenal sebagai bek kiri, namun atribut teknis dan pemahaman taktisnya memungkinkan dia bermain sebagai gelandang hybrid atau inverted. Keberanian Barco dalam melakukan progresi bola dengan dribbling, determinasi tingginya dalam memenangi duel fisik, serta kegigihannya dalam melakukan pressing, adalah antidota atau penawar yang tepat untuk meladeni permainan fisik lini tengah Inggris. Pemain muda ini tidak memiliki rasa takut, dan mentalitas itulah yang dibutuhkan di laga semifinal. Lalu opsi ketiga, sang kuda hitam yang bisa menjadi senjata rahasia, Nico Paz. Lulusan Akademi Real Madrid ini memiliki profil yang sangat unik. Ia bukan gelandang box-to-box tradisional, melainkan playmaker modern yang memiliki naluri mencetak gol tinggi dan kemampuan menembak dari luar kotak penalti yang mematikan. Menghadapi Inggris, pertandingan mungkin akan berjalan alot dan terkunci rapat. Memasang Nico Paz sejak awal bisa memberikan dimensi ancaman baru dari lini kedua. Visi bermainnya yang brilian bisa membuka celah di pertahanan rapat Inggris yang tidak bisa dilakukan oleh De Paul saat ini. Sobat Raftel, sepak bola di level tertinggi tidak mengenal kata jasa masa lalu. Apa yang dilakukan De Paul di masa lalu memang bersejarah, namun di semifinal Piala Dunia 2026, yang dibutuhkan adalah performa aktual hari ini. Inggris akan memberikan ujian taktikal paling brutal yang belum pernah dihadapi Argentina sepanjang turnamen ini. Jika Argentina terus bermain dengan intensitas lini tengah yang keropos seperti saat mereka susah payah menyingkirkan tim-tim kuda hitam di babak sebelumnya, maka bersiaplah melihat Inggris mendominasi jalannya pertandingan. Lionel Scaloni harus berani membuang egonya. Merotasi De Paul bukan berarti tidak menghormati sang pemain, melainkan sebuah adaptasi taktis demi kebaikan tim yang lebih besar. Entah itu memilih stabilitas dan kontrol dari Giovanni Lo Celso, ledakan energi seorang Valentin Barco, atau magis tak terduga dari Nico Paz, Scaloni harus menyegarkan lini tengahnya. Ini adalah catur tingkat tinggi, dan satu kesalahan memosisikan pion bisa berakibat skakmat bagi sang raja. Nah, itu dia analisis mendalam dari Raftel Sport terkait krisis performa Rodrigo De Paul dan potensi rotasi melawan Inggris. Sekarang giliran kalian, Sobat Raftel. Menurut kalian, siapakah yang paling layak menggantikan De Paul di laga krusial nanti? Apakah Lo Celso, Barco, Nico Paz, atau kalian masih percaya De Paul akan bangkit? Coba tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai analisis video ini, share ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru, konten taktikal, dan berita sepak bola paling fresh hanya di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.